Istiqlal itu kata bahasa Arab, artinya merdeka. Nah, kenapa masjid ini dibangun? Masjid ini dibangun sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya idenya itu dulu dari para ulama atau tokoh ulama dan Menteri Agama yang pertama, Bapak Wahid Hasyim, mempunyai ide ingin membangun sebuah monumen tapi berbentuk masjid karena mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam. Makanya idenya itu disampaikanlah kepada Bapak Presiden yang pertama, Bapak Soekarno. Alhamdulillah disetujui idenya ingin membangun sebuah masjid karena sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tepatnya tahun 53 idenya itu disampaikan kepada Bapak Presiden. Setelah disampaikan dan disetujui oleh Bapak Presiden, para tokoh ulama tepatnya tahun 54 mengadakan rapat tentang nama masjid. Dulunya rapatnya ada di Dekapak, yang ada sekarang Monas. Dulu Dekapak namanya, yang dulunya di Monas. Dulu zaman Belanda banyak nama-nama Belanda. Dekapak di sini, Taman Wilhelmina itu taman apa namanya, nama-nama Belanda. Sebelum jadi Masjid Istiqlal, taman. Ya, ini taman reruntuhan benteng pertahanan Belanda, ini lokasinya. Nah, tahun 54 mengadakan rapat para ulama itu sekitar kurang lebih 300 sampai 400 orang untuk menentukan nama masjid. Nah, setelah mengadakan rapat, alhamdulillah terdapatlah namanya Yayasan Masjid Istiqlal. Setelah terbentuk nama, Bapak Presiden mengadakan kompetisi untuk membuat desain dan marker gambar masjid tahun 55. Kompetisinya diadakan di Istana Bogor. Ketuanya langsung Bapak Presiden. Yang terdaftar waktu itu arsitek ribuan. Nah, setelah terkumpul nama-nama arsitek, terdapatlah satu nama pemenang, yang di dalamnya ada nama Bapak Fredrik Silaban. Dia beragama non-muslim, beragama Protestan, orang Medan dari Sumatera Utara. Dia dinobatkan sebagai pemenang arsitek gambar dan desain gambar Istiqlal. Nah, setelah dia dinobatkan sebagai pemenang, dia tidak mengerti tentang bangunan-bangunan masjid dan tentang Islam. Dia belajar ke Timur Tengah, ke negara-negara Muslim. Nah, setelah belajar, dia studi banding, dia kembali lagi ke Indonesia. Tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1961 Istiqlal dibangun dan dipasang tiang pancang pertama oleh Bapak Presiden. Dan selesai pembangunan tanggal 22 Februari 1978. Pembangunannya cukup panjang, selama 17 tahun. 17 tahun. Kenapa begitu panjang perjalanan pembangunan? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pada saat pembangunan Masjid Istiqlal dibangun juga dua monumen. Yang pertama monumen nasional, yang kedua Gelora Bung Karno, dan yang ketiga ada prahara politik. Nah, itu yang sangat mengganggu pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, makanya pembangunannya sangat lama. Setelah pergantian presiden dan politiknya sudah mulai rukut, stabil, tepatnya tahun 67 pergantian presiden. Soekarno diganti sama Bapak Soeharto. Nah, setelah pergantian presiden dilanjutkan kembali pembangunan Masjid Istiqlal dan diselesaikanlah sama
beliau Pak Soeharto, presiden yang kedua, dan diresmikan sama Pak Soeharto, sama presiden yang kedua. Cukup panjang perjalanan Masjid Istiqlal. Nah teman-teman, Masjid Istiqlal ini masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar nomor 3 di dunia berdasarkan kapasitas. Nah, yang pertama ya teman-teman sudah tahu di Masjidil Haram, dan yang kedua ada di Madinah. Nah, Istiqlal ini bisa menampung kurang lebih 250.000 jamaah. Nah, kurang lebih. Itu penuhnya pada saat hari raya saja. Ya, Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, teman-teman, pembangunan Masjid Istiqlal ini yang menentukan lokasinya Bapak Presiden. Ini bekas reruntuhan benteng pertahanan Belanda. Yang di dalamnya itu ada Taman Wilhelmina. Itu ratunya Belanda. Ada di sini namanya Wilhelmina. Itu aja. Palah yang ada itu. Nah, Azmi, Wi-nya ada. Wi. Abiwi. Nah, itu ratunya Belanda. Widuri. Nah, itu Taman Wilhelmina itu ratunya Belanda, nama ratu Belanda. Setelah dibangun masjid ini, namanya diganti jadi Taman Wijaya Kusuma. Jadi Taman Wilhelminanya diganti jadi Taman Wijaya Kusuma. Dan benteng pertahanan dihancurkan. Jadi lokasinya seperti ini. Nah, teman-teman, luas Masjid Istiqlal itu kurang lebih 13 hektar. Karena kita ada penambahan 3 hektar dari PT KAI. Nah, sebelum ada penambahan kita luasnya 10 hektar kurang lebih. Untuk penambahan dari KAI itu persis di sebelah bis kita, yaitu di bawah rel kereta api. Itu tanah Istiqlal sudah diwakafkan sama PT KAI. Itu hibah, tanah hibah. Nah, luasnya bangunan itu kurang lebih teman-teman 4 hektar. Bangunannya saja. Bangunannya 4 hektar. Induknya ini berapa? 7. Nah, Kalau ini 1 hektar. kalau keseluruhan itu 10 hektar, kalau luas bangunan 7 hektar. Termasuk taman-taman pelataran. Itu 10 hektar kalau sama tanah. Ya. Sama itu pintu masuk. Itu masuk itu. Ya. Kalau ruang utama ini saja yang Ini 1 hektar. tempat sholat atau tempat sholat. Iya, 1 hektar ini. Karena kesempatan. 12 tahun lah tangan padi. Parit ini mau kan? Lanjut. Lanjut. Ya. Hari akhirat Ya, teman-teman, ini biaya yang dianggarkan oleh pemerintah pada saat itu menghabiskan biaya itu sekitar 7 miliar plus 12 juta US dollar Waktu itu. waktu itu. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 46 tahun usia masjid baru sekali renovasi oleh Bapak Joko Widodo. Ya, ya. Pada saat COVID-19 tahun 2020. Ketika datang itu Raja Salman itu baru direnovasi. Itu sesudah. Setelah datang. Ya. setelah datang. Udah COVID duluan. Bagian mana itu yang direnovasi? Ini hanya dikinclongkan, jadi ada penambahan, jadi tidak ada perubahan. Secara filosofis tidak ada ya. Tidak Tidak ada perubahan. Tidak ada cuma perubahan karena cagar budaya tidak boleh dirubah. Wah, boleh ada penambahan. Kita ada penambahan lahan parkir, ada basement, ada 2. Cuma itu yang bisa ya kalau Atau casing ini ya. Ya mungkin ornamen yang bisa. Ornamen paling juga dikinclongkan, dipoles, dibersihkan. Nah, Ya, ntar semuanya dijelaskan. dibersihkan, tidak ada yang dirubah. Semuanya masih natural.
saat gempa dulu nggak ada yang ini bangunan Tak ada Kapan gempa kayaknya di sini. Lombok ini saya udah ngantuk ini. Ini kira Istiqlal itu di Lombok. Tidur ini. Lombok Utara. Ada yang ngopi juga tuh. Oke, teman-teman, kita lanjut. Masjid Istiqlal ini banyak simbol-simbol yang melekat di masjid. Yang pertama, kita punya 5 lantai. 5 lantai itu punya filosofi. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Itulah simbol 5 lantai. Dan 5 lainnya. Dan 5 Buat rumah 5 lantai. Pokoknya 5 yang 3 Ya, yang lanjut. pertama tadi 5 Dia yang tak ngantuk maksudnya. Cuma istri yang nggak boleh sampai 5. Siap. Istri boleh 5 ya. 5 kos. 5 kali. 5 kali, oke. Yang keempat diganti-ganti. Ya seperti ada di sana itu. Udah, jangan kenceng lanjut. masjid. Ya lanjut. Baik, teman-teman. Ya. Tiang besar ini ada 12 tiang. Dia melambangkan kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Ada 12 tiang besar. Istiqlal juga punya 2 kubah. Kubah besarnya ada di dalam dan kubah kecilnya ada di luar. Nanti bisa dilihat kalau ada waktu keluar. Kubah besar ini teman-teman, dia berdiameter 45. Dia melambangkan tahun kemerdekaan 45 Indonesia, ya 1945. Di atas kubah ada besi panjang, itu panjangnya 17 meter. Jangan itu ya. Nah, itu tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulannya di mana? Di kubah kecil. Berdiameter 8, itu bulan kemerdekaan Indonesia. Kalau digabung menjadi 17 Agustus 1945. Makanya Istiqlal dibilang Masjid Kemerdekaan. Itulah simbol kemerdekaan yang ada di Istiqlal. Yang bulan bintang Nah, itu ya. ya nanti bisa lihat di luar, nanti bisa lihat di teras. Simbolnya ada lagi, kita punya menara. Menaranya hanya satu, itu sebagai simbol tauhid. Bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Dan menara itu simbol-simbol ada juga di dalam Al-Quran, karena terdapat dalam Al-Quran. Tinggi menara itu 6.666. Dia melambangkan jumlah syuroh. Di atas menara ada besi panjangnya 30 meter. Dia melambangkan jumlah juz dalam Al-Quran. Dari bawah sampai top tower itu panjangnya, tingginya 114 meter. Dia melambangkan jumlah surah dalam Al-Quran. Itulah simbol yang ada di menara. Kita juga punya beduk. Beduk itu hadiah dari Ibu Tin Soeharto, istri Bapak Presiden yang kedua. Itu hadiah pada saat peresmian Masjid Istiqlal tahun 1978. Beduk terbuat dari kulit sapi dan meranti merah dari Kalimantan. Kayu satu pohon. Bukan miranti, Pak. Ya, kayu pohon meranti. Bukan miranti. Ya, usia beduk sama dengan usia masjid, sudah 46 tahun. Masih bisa nih. Bisa. Beduk itu masih original, belum direnovasi. Masih original. Di mana dia? Nanti ada di sana di dekat halaman, dekat teras. Kita juga punya teras. Teras itu digunakan pada saat hari raya saja. Ada 2 teras besar. Itu dia kapasitasnya kurang lebih 100.000 jamaah. Kurang lebih. Tempat kumpulnya 212 itu Pak ya berarti? Tempat kumpulnya 212 ya. Ketika demo itu berarti ya. Kan di TV saya kan ya. Ini bukan wirausaha. Sama aja. Lupa di Lombok dengan Jangan pakai demo 212 maksud saya. Sebelum ke Monas di kumpulnya sini. Yang hebatnya ini kan yang desain ini kan arsiteknya non muslim ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa, tapi dia bertekad gitu. Di mana dia Bertekad Islam ingin menyelesaikan Masjid Istiqlal gitu kan. Dan satu ketinggalan masalah desain masjid.
Desain masjid itu Dengan tidak ada Lombok desain ini. masjid dimanapun di negara di dunia ini. Dia nggak pernah merancang contoh dari masjid-masjid yang lain. Dia bikin pakai idenya sendiri untuk membangun masjid ini kayak gimana desainnya. Murni dari Dia mengadopsi Masjid Timur Tengah. nggak ngadopsi apapun gitu, masjid manapun. Lanjut. Ya teman-teman, itu intisari dari sejarah Masjid Istiqlal. Sebenarnya masih panjang, gitu kan. Juga Kalau ketangkepan. menceritakan Satu semester ya tidak cukup 1 semester. SKS. Selama 6 bulan kan. Ya, karena kan perjalanan pembangunan Masjid Istiqlal itu 17 tahun. Karena kalau diceritakan dari A sampai Z itu tidak cukup 3 subuh. Panjang sekali. Ya, Terus yang ini ada enggak? Filosofi. tidak ada, Enggak ada ya? tidak ada ininya, filosofinya. Ini material yang dipakai, yang digunakan hanya dua unsur, stainless dan marmer. Karena bahannya yang cukup kuat dan tahan lama. Daratan juga. Ya, karena sekali direnovasi cukup mahal biayanya. Itu menghabiskan biaya sekali renovasi aja udah 500 M. Kan Indonesia punya. Itu pemikiran Pak Silaban itu dia mikir 100 tahun ke depan, bukan kayak kita mikir 10 tahun ke depan. Kalau beliau 100 tahun ke depan, bangun masjid itu 100 tahun ke depan. Makanya Bang stainless ini nggak ada yang diganti-ganti semuanya. Anti gempa lah. Tahannya. Anti gempa sebenarnya ya. Di depan ada gereja itu kan. Ya, itu sebagai simbol toleransi. Itu idenya Bapak Presiden. Ingin menggabungkan rumah ibadah. Itu sebagai simbol toleransi. Sama kayak di Malang itu di alun-alun itu sebelahan. Ya, iya. Makanya kita punya tunnel namanya terowongan silaturahmi. Di sana di dalam terowongan itu ada monumen Berjabat jabat tangan. Cuman kita nggak bisa masuk karena itu belum diresmikan dan belum dibuka untuk umum. Ini Al-Quran yang ini yang melingkar ini surah apa ya? Surah apa ini? Al-Quran yang melingkar. Ya, Ayat itu kursi itu. buat Ayat buat kursi. ini, buat pilkada. Buat pilkada. Soalnya nanti kalau nggak dapat kursi, dia bawa kursi. Al-Baqarah. Itu ayat kursi. Ayat sebelah kiri ayat kursi, sebelah kanannya surat Al-Ikhlas. Jadi dapat kursi dulu baru ikhlas. Iya. Sudah luar biasa. Buat pemilu itu. Iya. Kalau yang nggak dapat kursi, Ini bawa cocok kursi lagi. dulu. Ini cocok lagi. Iya, dapat kursi dulu baru ikhlas. Enggak ikhlas dulu baru dapat kursi ya. Ya. Untuk jumlah pintu. Jadi ini kan? Kenapa? Jumlah pintu kemudian Jumlah pintu ada 7. Ada 7 pintu. Ya. Ya. Yang pintu pertama itu Al-Malik. Pintu presiden. Ya. Khusus jumlah. Khusus. VIP lah itu. Ya. Al-Malik. Yang kedua pintu Al-Gopar. Wakil presiden. Temannya presiden. Terus wakil presiden, para menteri lewat. Menteri. Oh, kenapa tidak disebut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ya? Untuk Senin, apa 7 hari ya? Ya. Pintu ketiga lanjut. Pintu ketiga pintu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita masuk tadi Al-Fatah. Ar-Rahman. Yang keempat pintu Al-Fatah. Yang tadi kita lewati ya. Masyarakat jelata kayak kita lah. Kayak Sida sendiri. Mahasiswa. Al-Fatah mahasiswa. Kejar Karang. Pintu Al-Qudus. Al-Quds. Keenam. Doakan diri yang Pintu tidak sehat. Al-Aziz. Al-Ghafar. Assalam. Pintu As-Salam. Assalam. Tapi aksesnya kan bebas untuk ini atau enggak? Memang sudah Ada khusus itu. Aksesnya beda. Ya. Misalkan presiden tadi, misalkan VIP, aksesnya kemana? Dia ada ruangan menunggu atau gimana? Ada ruangan VIP. VIP.
khusus. tempat duduk khusus segala Iya, macam lah. punya kamar tidur dia. Mari surga lah. Iya. Yang tidak Iya. masuk istimewa hari ini, Iya. parkirnya bisa di dalam, yang lain tidak bisa. Nggak bisa. Bisa. Nah, Anda teman-teman bersyukur. istimewa juga itu Untuk- bisa maju di dalam. Karena kita muridnya pahlawan nasional, Pak. Jadi Iya. khusus kita muridnya pahlawan Cuman nasional. Bapak ndak bisa tidur di dalam. Untuk VIP Iya. itu dia punya akses untuk holding sama tidur. Cuman saya punya akses untuk masuk ruang presiden pakai sidik jari saya. Ini terpaling jari. Untuk masuk Sempat ke nggak situ. tidur jadi presiden tapi walaupun disediakan gitu ya? Sempat. Saya yang bersihin, saya nyiapin ini itu, saya yang Pernah tidur di sini Pak presiden? Presiden nggak pernah tidur, cuman dia masuk palingan sholat sunnah atau apa saya siapin. Saya yang nyiapin peralatan semua dari sabun sampai semuanya. Kalau dari sini arahnya di mana posisinya? Di VIP sebelah kiri. Besok kalau ketemu titip salam sama Pak Presiden. Ya, nanti kita pilihannya 2045 lah. Baru tahu arah ini. Itu rahasianya VIP berikutnya kan bisa. Kita ndak tahu ada salah seorang di antara Anda yang masuk itu jadi presiden maksud saya. Ya, jangan, Ya, jangan. kan? Jangan jadi sabu. Nah jadi Ustaz sebelum kita lanjut, Nah, ini Pak kan Jalan. sudah luasnya sekian hektar, Ah. kira-kira berapa pegawai kebersihannya? Nah, baik yang di dalam berapa, yang di luar berapa? Ya, kita totalnya itu hampir 400. 100 pegawai. 400 pegawai itu dibagi-bagi buat cleaning service, buat security, buat taman, dan buat maintenance bangunan, dan buat manajemen pengelola. Itu ikhlas beramal atau UMN? Ya masih ikhlas beramal. Oh, saya jelasin dikit. Untuk karyawan itu Penting dibagi itu. dua di sini. Ada yang karyawan PT yang kita dibantu sama PUPR, dan ada yang di bawah Kemenak. Nah, yang di bawah Kemenak ini yang jadi karyawan tetap, baik itu pejabat-pejabatnya yang di bawah naungan ke Kementerian Agama. Terus yang pekerja untuk housekeeping, engineering, terus landscape sama security itu diperbantukan oleh PUPR yang banyaknya kurang lebih 500 orang. Oh, yang dari Kemenak itu khusus pegawai-pegawai yang Ya. Kalau 500 tambah 400, dari Kemenak 900. itu kita sekitar 150 orang. ada di Jumat semuanya Totalnya. bikin cek sepenuh doang. Ngerti ya? Edah. Ngerti nih dan Nah, memang kemarin juga Raja ini. pas kita lagi covid-covidnya Beliau kota itu raja. nggak ada sholat Jumat. Cuman Cuman pilih aja. kita bikin kita nggak mau ketinggalan Jumatan, kita Jumat di bawah di lantai tertutup itu untuk khusus untuk karyawan doang. Terus di Istiqlal ini pegawainya bukan Nggak satu usah suku, nanya tentang ya. kenapa dia sini nanti pribadi. bukan dari satu suku. Ada suku Sasak, ada suku Bugis, suku Sunda, Betawi, Bineka lah. semuanya ini makanya dibilang Bhinneka Tunggal Ika. di Satu yang menarik mungkin bagi teman-teman guru ini kan punya anak dan sebagainya. Kita punya lembaga pendidikan loh di Istiqlal. Nah ini yang penting bisa merekomendasi ke Mesir loh. Ya Pak, silakan Pak. Coba dieksplor. Sebelum berakhir silakan disampaikan. Ya, kita juga ada lembaga ulama. Namanya Pendidikan Kader Ulama. Masjid Istiqlal itu khusus S2 dan S3. Nah, itu yang membiayai itu dari LPDP. Nah, itu gratis, dapat beasiswa. Lagi S3 di sini memang. Digaji lagi. Ada guru saya lagi S3 sekarang. Oh, ada. PKU itu. Ya. Purnawijaya. Ini S2, S3 itu digaji. Plus digaji, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. PDP. Namanya Ya, beasiswa. itu yang membiayai. Nikmat mana yang kita dustakan? Ya, yang terpenting itu barangkali kalau LPDP kan umum ya, tapi rekomendasi dari lembaga yang di bawah naungan Istiqlal ini untuk menuju ke Mesir, menuju ke Yaman dan seterusnya itu gitu ya. Dia bekerjasama sama Mesir, sama Tapi ada kan kriteria tertentunya. ada. Yang terutama TOEFL, bahasa,
baru ke keagamaannya nanti. Kemudian tapis. Bisa dengan pulau. Cukup ya. Izin Pak Dokter, barangkali ketika kita seperti ini ternyata di antara kemana saya berangkat kemana selalu terlihat ternyata ada kebesaran di situ. Langsung dia muncul almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Kenapa saya datang ke Jakarta ternyata ada perwakilan almarhumullah Bapak Maulana Syekh dengan hadirnya saudara kami. Alhamdulillah. Asbab Nahdlatul Wathon, mohon dengan hormat untuk selawat mubarakah. Ya, silakan pimpin Ustaz. Sila ya. Ayo lanjut. Sila. Pimpin langsung. Ayo dipimpin aja. Ila dari Nabi. Ada yang merekamnya. وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا وترضنا وترضنا بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا وللمسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Satu lagi barangkali kita adakan Fatihah untuk pimpinan kita, semoga cita-cita beliau tercapai. Fatihah. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Beliau Direktur Pasca, teman-teman di belakang, Bapak dosen. Jadi satu angkatan mungkin dari Ancol ya. Saya udah. Prodi apa dulu? Prodi matematika. Ini Pak Dr. Ajedi ya.